Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Ain. Saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang, termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi terkait pengertian menurut para ahli. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dengan terjadinya pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum acara pidana dalam KUHP. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara. Pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlun Al-Munzir. Kali ini saya akan membacakan materi hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana material. Merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana material tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Selanjutnya, yang pertama penyidikan. Penyidikan pada tahap ini, polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Kedua, penuntutan. Penuntutan jika terdapat bukti yang cukup, jaksa penuntut umum akan menyidangkan perkara dan menuntut terdakwa di pengadilan. Ketiga, persidangan. Persidangan pada tahap ini, terdakwa dan jaksa penuntut umum akan menghadap hakim. Saksi-saksi dipanggil dan bukti-bukti diajukan. 4. Putusan. Putusan setelah mempertimbangkan semua bukti, hakim akan membuat keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Selanjutnya saya akan membacakan asas-asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama, asas praduga tak bersalah. Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Yang kedua, asas keterbukaan. Proses persidangan harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau jalannya proses peradilan. Yang ketiga, asas keterwakilan hukum. Setiap terdakwa berhak memiliki pembelaan hukum yang layak dan memadai selama proses persidangan. Yang keempat, asas cepat dan sederhana. Proses peradilan harus dilakukan dengan cepat dan sederhana untuk memastikan keadilan yang efektif. Saya Naraya Zikra Ruksana ingin memaparkan materi terkait persidangan dalam hukum acara pidana. Persidangan dalam hukum acara pidana terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap pengaduan. Terbukti adanya tindak pidana dan keluhan diajukan ke pengadilan. Tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan.
menyelidiki dan memeriksa bukti-bukti di persidangan. Tahap ketiga adalah tahap pembuktian. Pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum saling mempresentasikan bukti-bukti yang ada. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap putusan. Hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Di sini saya akan membacakan penuntutan dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan jaksa penuntut umum memeriksa bukti-bukti serta mempertimbangkan apakah perkara layak untuk dibawa ke pengadilan. Dakwaan. Jaksa penuntut umum membuat dakwaan yang menjelaskan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Persiapan persidangan. Jaksa penuntut umum dan terdakwa mempersiapkan strategi dan alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Persidangan. Perkara diajukan ke pengadilan dari jaksa penuntut umum akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Saya Andini Saputri ingin memaparkan materi terkait persidangan dalam hukum acara pidana. 2. Wewenang penyidik. A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama di TKP. C. Memeriksa seseorang yang dicurigai. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyelidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan tentang persidangan dalam hukum acara pidana. Pertama, bebas jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Kedua, bersalah jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara atau sanksi lainnya. Ketiga, banding jika terdakwa atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke instansi yang berwenang. Keempat, kasasi. Jika terdakwa atau jaksa penuntut umum masih tidak puas dengan putusan banding, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHP, maka secara singkat KUHP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. 1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia tersangka atau terdakwa. 2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. 3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Damn.